Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Apa itu sikap jujur, teman-teman? Jadi, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa menambah, mengurangi, atau memutarbalikkan fakta. Orang yang jujur dapat dipercaya dalam ucapannya, perbuatannya, dan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Jadi contohnya kayak mengatakan sesuai dengan fakta, tidak bohong, tidak hoax. Jadi selalu dengan fakta, nyata ya. Terus jujur dalam perbuatan itu tindakan sesuai dengan ucapan. Jadi kita itu berbuat apa, yaitu tindakannya itu sesuai dengan ucapan kita. Tindakannya seperti apa, ucapannya seperti apa, yaitu tindakan kita ya seperti itu. Jujur dalam niat. Nah, jadi melakukan sesuatu itu dengan niat yang tulus. Jadi misalkan kita kayak membantu teman. Nah, kita itu niatnya kita tuh tulus. Jadi di situ juga ada kayak rasa tulus untuk membantu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu itu dengan niat yang tulus. Jujur dalam amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Jadi kita itu manusia, kita itu makhluk yang mempunyai tanggung jawab. Bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab itu, yaitu kita dengan yang jujur dalam, yaitu amanah itu dapat dipercaya. Jadi kita bisa menjalankan tanggung jawab kita dengan amanah. Selanjutnya, manfaat bersikap jujur. Nah, yang pertama ada mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau kita jujur itu kita kepercayaan kita tuh dapat dipercaya dengan orang lain. Kayak orang lain tuh percaya dengan kita, dengan apapun itu. Kalau kita jujur dengan orang lain, kita tidak suka bohong, orang lain juga itu akan merasa bahwa jadi kita tuh emang orang yang baik-baik, orang yang jujur gitu. Terus yang kedua ada hidup menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, bersikap jujur tuh enaknya tuh yaitu dipandang orang seperti itu, hidupnya kita menjadi tenang, tidak gelisah karena kita tidak bohong, karena kita hidupnya dengan jujur. Nah, disukai Allah Subhanahu wa taala dan manusia, itu udah pasti ya. Kalau jujur kita disukai manusia, apalagi Allah pasti menyukai kita dengan bersikap jujur itu. Membentuk kepribadian yang baik. Jadi kita jujur itu bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya kayak masih belum sesuai dengan perkataannya, nah kita pelan-pelan untuk membentuk sikap yang jujur, menjadi dasar terciptanya keadilan. Jadi sikap jujur itu juga kayak menciptakan kayak keadilan gitu. Oke, yang kedua itu ada sikap santun. Apa sih sikap santun itu? Nah, santun adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan kepada orang lain dalam ucapan, terus tindakan maupun sikap. Orang yang santun mampu menjaga tutur kata dan perilakunya agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita mempunyai sikap santun itu yaitu agar kita bisa menghargai orang lain, menjaga tutur kata kita seperti apa, tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi ciri-ciri orang yang santun itu yang pertama itu ada bertutur katanya itu lemah lembut dan sopan. Maupun itu kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, yang lebih muda daripada kita, yang sepantaran sama kita, itu kita bertutur katanya itu lemah lembut dan sopan. Apalagi usahakan dengan orang yang lebih tua itu kita harus lebih sopan dan lebih lembut. Menghormati orang yang lebih tua itu sudah pasti orang yang
ini ciri-ciri orang yang santun. Kalau kita udah bisa menghormati orang tua, kita bisa bertutur kata yang lemah lembut, itu sudah termasuk ciri-ciri orang yang santun. Menghargai pendapat orang lain di dalam, misalkan di dalam kayak kita kayak evaluasi apa gitu, jadi ada kalanya orang lain berpendapat, di situ kita menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam situ jadi kita itu kayak kita hargai dulu pendapat orang tersebut. Kita boleh berpendapat, tapi kita juga tidak boleh kalau kita tidak menghargai orang lain, pendapat orang lain. Jadi kita menerapkan ciri-ciri orang yang santun itu dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, yang selanjutnya itu tidak berkata kasar atau menyakiti. Jadi kita besok sebagai pendidik, sebagai guru yang mendidik anak-anak kita besok, jadi kita itu usahakan tidak boleh berkata kasar atau juga kita tidak boleh menyakitinya. Nah, bersikap ramah dan rendah hati. Nah, orang yang santun itu biasanya itu sikapnya itu ramah. Kita lemah lembut kok, ya harus ramah ya. Kita ramah dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan orang yang sepantaran itu kita bersikap ramah dan rendah hati. Ada juga manfaat bersikap santun. Nah, yang pertama itu ada disukai dan dihormati orang lain. Nah, kita disukai dan dihormati orang lainnya. Manfaat bersikap santun, kita itu bisa kayak disukai dan dihormati orang lain juga. Ya kenapa? Karena kita menghormati beliau. Nah, kita sebaliknya dihormati lagi. Jika kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Jadi bersikap santun itu kita kayak menciptakan suasana itu tidak ada, artinya menciptakan suasana yang damai, ramah, jadi yang harmonis. Mempererat hubungan sosial itu sudah pasti. Karena apa? Karena kita ramah dengan sesama, jadi hubungan sosial kita jadi tambah erat, silaturahminya tambah bagus. Nah, selanjutnya menunjukkan kepribadian yang baik. Ini kayak kita bersikap santun itu secara otomatis tuh orang memandang kita, menunjukkan itu kayak, ya bukannya kita sombong atau gimana, tidak, cuman kita inginkan dilihat orang itu kayak pengen yang baik, mempunyai sopan santun, nah mencerminkan akhlak yang mulia. Nah, salah satunya ya ini, kita mencerminkan akhlak mulia karena kita bisa menghargai seseorang, menghormati seseorang gitu. Yang ketiga itu apa itu? Sikap malu. Apa ya teman-teman sikap malu itu? Malu adalah perasaan yang tidak nyaman dalam diri seseorang ketika melakukan atau akan melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak pantas, atau melanggar norma agama, moral, dan sosial. Nah, rasa malu itu berfungsi sebagai pengendali diri agar seseorang menjauhi perbuatan tercela. Oke, macam-macam malu ya. Yang pertama malu kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan. Misalkan nih, jangan sampai ya kita, ya Allah, kita kayak zaman sekarang itu sudah banyak ya, kayak cewek dengan cowok itu kayak jalan bareng, gimana bareng. Nah, kalau kita mempunyai rasa malu, contohnya malu kepada Allah, ya kita merasa itu diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan. Jadi kita malu untuk melakukan perbuatan seperti itu. Nah, terus malu kepada diri sendiri, sama lagi, kembali lagi seperti konteksnya tadi, kita malu. Jadi kita malu dengan diri sendiri. Jadi kita harusnya bisa menahan diri dari perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang buruk, karena kita mempunyai harga diri itu tadi. Nah, ya, terus malu kepada sesama manusia. Nah, kayak tadi kita misalnya kayak alhamdulillah kita jalan dengan siapa, maksudnya dengan yang bukan mahram kita atau siapa apa kita gitu.
Jadi menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan, malu dengan kepada manusia itu sama manusia. Jadi kita harus bisa menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan. Terus malu berbuat dosa. Jadi kita sebagai manusia itu enggan melakukan maksiat atau keburukan, karena kembali lagi pada malu pada Allah tadi, merasa diawasi oleh Allah. Nah, contoh sikap malu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu malu berbohong atau menipu. Nah, biasanya nih yang anak kecil-kecil dulu itu masih sering bohong atau menipu orang tuanya. Tapi kan masih kecil ya, juga semakin dewasa kita itu menerapkan jangan ada bohong, menipu dalam kehidupan sehari-hari. Malu mencontek saat ujian. Itu kayak mencontek saat ujian itu emang kita itu malu tentunya. Jadi dengan diri kita, dengan teman kita, maksudnya kan ujian itu real dari diri kita sendiri. Kalau belajar bareng-bareng sebelum ujian dengan teman, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau malu mencontek saat ujian tuh malu. Ini tuh yang dimaksud malu tuh kayak malu dalam berbuat yang tidak baik, yang tidak baik itu. Malu berpakaian tidak sopan. Jadi kita sebagai orang muslim kita bisa berpakaian yang sopan, yang menutup aurat gitu. Malu melanggar aturan sekolah. Dalam sekolah ada aturan dan aturan itu harus kita jalankan. Jadi kita kalau melanggar itu kita malu tentunya. Malu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita jangan sampai melakukan perbuatan itu merugikan orang lain, karena yang terlibat di situ bukan kita doang, kita berarti melibatkan orang lain. Seperti itu. Nah, manfaat memiliki sikap malu. Jadi kalau kita malu itu kita kayak menjaga diri dari perbuatan tercela. Kita kayak malu kan, jadi kita bisa menjaga diri kita. Terus membentuk akhlak yang baik, itu udah pasti. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah di babak kesimpulan. Jadi mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu itu menjelaskan bahwa keunggulan seseorang itu tidak hanya dilihat dari kemampuan dan prestasi, tapi dengan apa? Tapi juga dengan akhlaknya, kejujurannya, kejujuran membentuk sikap dapat dipercaya. Nah, jadi kesimpulan ini mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu menjelaskan bahwa keunggulan seseorang itu tidak hanya dilihat dari kemampuan dan prestasi, tetapi juga dapat dari akhlaknya. Nah, kejujuran itu membentuk sikap apa? Sikap yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Santunan mencerminkan etika serta rasa hormat dalam berinteraksi. Sedangkan rasa malu berperan sebagai pengendali diri dari perbuatan yang tidak baik. Dengan membiasakan ketiga nilai tersebut, seseorang akan tumbuh menjadi berbagi berhak dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.